Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Zulfikar. Kali ini saya akan menjelaskan 5 soal UAS dari mata kuliah Enterprise Resource Planning. Yang pertama yaitu berikan contoh pre-sales activity. Saya akan menjelaskan pre-sales activity yaitu langkah pertama dari proses sales dan distribution atau semua kegiatan yang dilakukan sebelum proses penjualan terjadi. Customer dapat mengetahui informasi harga melalui inquire atau permintaan dan sales question atau penawaran. Contoh dari pre-sales activity adalah melakukan kontak dengan pelanggan melalui teks, SMS atau chat, panggilan telepon, email, maupun bertatap muka secara langsung. Biasanya melakukan panggilan telepon itu lalu mengirim email maupun bertatap muka itu biasanya menjelaskan produk dari suatu perusahaan tersebut kepada customer agar customer mengetahui produk yang akan mereka beli, dan juga memberikan kesan pertama yang bagus kepada customer. Lalu untuk soal nomor 2, jelaskan production planning pada SAP ERP. SAP Production Planning adalah salah satu kunci dalam ERP yang berkaitan dengan perencanaan proses seperti perencanaan kapasitas, perencanaan material, pelaksanaan pesanan produk, bill of material atau BOM, dan pergerakan barang. Komponen penting SAP Production Planning seperti bill of material, work center dan routing, data center, dan menyimpannya di master data. Submodul sub production planning berbeda sesuai jenis industri seperti produksi berlainan, produksi yang berulang, atau produksi industri. Produksi yang kita tahu adalah industri di mana menghasilkan bahan berubah dengan masing-masing LOT dan biaya dihitung sesuai pesanan atau order. Untuk sebagian besar tipe industri, submodal perencanaan dan pelaksanaan biasanya digunakan. Sebelum pelaksanaan produksi, banyak langkah-langkah sebagai bagian dari proses perencanaan, yaitu Run Material Requirement Planning atau MRP. Yang kedua, Bill of Material atau BOM, dan Routing Master Data yang akan dimasukkan ke dalam Plant Order secara otomatis dengan menjalankan proses MRP. Perencanaan quantity akan di-maintain di dalam sistem. Nomor 3, jelaskan perbedaan discrete manufacturing dan repetitive manufacturing. Yang pertama, discrete manufacturing, perbedaannya yang pertama yaitu umumnya produk terdiri dari komponen yang bisa dihitung dan disentuh. Yang kedua, produk masih bisa dipisah atau dibongkar setelah produksi. Yang ketiga, menggunakan bill of material atau BOM. Yang keempat, tidak merubah volume atau massa jenis. Lalu ada repetitive manufacturing. Yang pertama, produk diproduksi menggunakan formula atau resep. Produk tidak bisa dipisah-pisah menjadi raw material setelah produksi. Yang ketiga, menggunakan formula atau resep. Yang keempat, volume, kepadatan, massa, bentuk fisik bisa berubah. Soal nomor 4 yaitu jelaskan dan berikan contoh
Production Activity Control atau PAC. Production Activity Control atau PAC adalah membuat perencanaan aktivitas untuk melaporkan hasil operasi dan meninjau kembali rencana yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. PAC menggunakan sistem closed loop control dengan mengukur output aktual dan membandingkannya pada rencana. PAC komponen penting dari sistem closed loop MRP. Walaupun semua sistem PAC menunjukkan fungsi dasar yang sama, sistem individual berbeda-beda karena setiap lingkungan manufaktur memiliki keunikan masing-masing. Masing-masing mempunyai jumlah produk yang berbeda, proses produksi, fasilitas, dan hubungan kapasitas personel yang tersedia dan kebutuhan kapasitas peralatan. Lalu untuk contoh kegiatan PSI, yang pertama mengeluarkan work order ke shop floor untuk pelaksanaan produksi. Yang kedua, melakukan kontrol terhadap WO atau work order dan memastikan pekerjaan diselesaikan. Yang ketiga, menangani rencana detail flow of orders pada kegiatan produksi sesuai rencana, serta mengendalikan pekerjaan dalam proses sampai selesai. Yang keempat, mengelola kegiatan dari waktu ke waktu dan memberikan dukungan bila diperlukan. Baik, kali ini saya akan menggambarkan flowchart mengenai proses rekrutmen, interview, dan penerimaan. Yang pertama, kita itu mencari divisi yang butuh tenaga kerja baru. Setelah itu masuk ke mencari kandidat. Setelah mencari kandidat, kita promosikan lowongan kerja. Setelah dipromosikan, si kandidat tersebut mengirimkan CV. Setelah kandidat mengirim CV, lalu mengkategorikan CV menjadi A dan B. Nah, setelah menjadi dikategorikan, lalu jika A cocok, jika B tidak cocok. Setelah itu, jika cocok dengan pekerjaan, apakah sesuai dengan kriteria. Jika tidak sesuai, dikembalikan lagi ke tidak cocok.
dan mengirimkan penolakan reject via email. Dan ucapan terima kasih. Kalau iya, maka akan dilakukan interview pertama. Setelah kita interview, diuji lagi apakah sesuai kriteria. Jika tidak, maka akan ditolak dan mengirimkan reject via email. Jika ya, masuk ke interview kedua. Setelah lolos interview kedua, maka akan disaring lagi apakah sesuai dengan kriteria. Jika tidak, maka akan ditolak lagi dengan mengirimkan reject via email. Jika diterima, maka pelamar tersebut lolos dan bisa memulai kerja. Berikut tadi saya telah menjawab 5 soal UAS mata kuliah Enterprise Resource Planning. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.